tamu yang mulia, Al-Mukarram Syekh LB. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulkarnain. Ya suruni liqa'ukum. Masya Allah, syukran, syukran. Kemudian ada kita bersama Syekh dari Pondok Pesantren Ar-Rasyid. Kaifahalukum ya Syekh? Alhamdulillah. Kemudian ada Syekh dari Raisul Ma'had Al-Barakah, Ustaz? Darul Barakah. Pemirsa YouTube channel dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang menitik beratkan kehidupan mereka adalah pendidikan tarbiyah di dalam asrama, di mana santri dididik akhlaknya, budi pekertinya selama 24 jam, diawasi oleh guru atau kiai dari sejak mereka tidur sampai mau tidur lagi. Itu adalah sebuah kurikulum, sebuah pendidikan di mana ada di sebuah pesantren. Mereka tinggal di asrama yang cukup sederhana karena sejarah mengatakan bahwa pesantren ini bukan hotel. Pesantren beda dengan sekolah Islam terpadu, juga bukan juga sekolah lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas yang mentereng. Maka pesantren adalah lembaga pendidikan yang menitik beratkan pendidikan santri, ubudiah mereka, akhlak mereka dari 24 jam di sebuah asrama yang cukup sederhana untuk mereka menimba ilmu dan pasang apa istilahnya, asrama itu hanya untuk tempat mereka beristirahat, karena selebihnya hidup mereka juga di masjid, karena memang pengajian itu diadakan di masjid. Oleh karenanya jiwa seorang santri itu kita selaras ya dengan yang diterangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa innal ulama warathatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Walakin warathu al-ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kita semua, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena sungguh nabi-nabi itu tidak meninggalkan harta sepeser pun. Semuanya diberikan, diperjuangkan. Saya tidak bilang dikorbankan ya. Diperjuangkan dan diusahakan untuk peserta didik. Maka disinilah kenapa kami dari Pondok Modern Darussalam Gontor itu memiliki 5 jiwa yang kita sebut dengan panca jiwa tadi, yang berawal dari keikhlasan, yaitu salah satunya adalah lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi terdahulu tidak meninggalkan sedikit pun satu dinar atau dirham sepeser pun. Maka dewasa kini jika kita lihat bahwa seorang santri tapi dia masih kepikiran matre dan sebagainya, maka itu jauh dari jiwa kesantrian. Itu kata kiai kita, orang tua antum, sampah-sampah perjuangan. Betul, kalau seandainya dia meniatkan bahwasanya ketika dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu, itu adalah sampah perjuangan. Kita di dalam pesantren, terus bagaimana kita hidup, tata dan sebagainya. Memang sekali lagi itulah keunikan pesantren. Ada keunikan barokatuluhi yang memang itu selalu ada dan diusahakan di dalam sebuah pesantren. Maka salah satu ciri dan jiwa yang ketiga di Gontor itu namanya berdikari, kemandirian. Kemandirian ini adalah kemandirian ekonomi juga, kemandirian pesantren untuk menopang kehidupan ekonomi pesantren. Bukan hanya kemandirian santri untuk bisa berenang sendiri, mandi sendiri, menghidupi makan sendiri apa dan sebagainya, belajar sendiri enggak. Tapi kemandirian di sini juga kemandirian pesantren. Diusahakan supaya mereka tidak bergantung tangan dan berpangku tangan dengan pemberian orang. Maka kemandirian pesantren harus diusahakan. Begitu juga dengan di dalamnya
terdapat ukhuwah Islamiyah dan juga kebebasan menghargai antar satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas dari kami tentang pesantren demikian. Ustaz. Iya, ini Gus, kita kalau lihat dalam pendidikan itu kan ada pendidikan keluarga, ada sekolah, dan juga ada masyarakat. Itu dikenal. Nah ini kan pondok pesantren ini kan menggabung ketiga hal tersebut. Gus. Artinya disitulah kekompletan pesantren. Nah, bahkan kalau kita melihat ada yang meneliti bahwa pendidikan yang terbaik yaitu pesantren, karena dia lengkap 24 jam dari bangun sampai tidur lagi gitu. Nah, cuman kendalanya sekarang ya dari pesantren, kalau menurut Gus, apa yang harus dilakukan oleh pesantren sehingga terus dengan kemajuan yang kita alami, teknologi dan semuanya serba internet, ini kira-kira pasti masyarakat tuh berubah ya psikologinya kan, kemudian mindset berpikirnya itu. Nah ini kira-kira pesantren mengantisipasi itu gimana tuh? Itu tidak tidak sekali lagi tidak menyelisihi bahwasanya Islam itu adalah anti teknologi, anti kemodernan. Maka kami ngambil istilah kalimat modern karena memang itu sebenarnya kalimat modern itu bukan modern yang kemudian kita ngelihat dari bajunya, mobilnya, pakaiannya, ya, pakai celana mungkin ya, karena mungkin ada beberapa pesantren mungkin harus sarung setiap harinya, main bola pun pakai sarung dan sebagainya. Kemodernan di sini adalah bagaimana kita memahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pesantren itu memiliki sebuah asas pendidikan berbunyi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dewasa kini pesantren itu banyak yang cuma mempraktekkan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih dan tidak mengambil inovasi. Ya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih adalah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah orang tua terdahulu, santri-santri terdahulu. Padahal ada poin yang kedua dari bait tadi, yaitu wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi dia mengambil sebuah pendapat atau inovasi yang terbaru selama itu tidak menyelisihi syariat Islam. Ya, kalau kita lihat Gus, ke Gontor sendiri tahun 1926 ya, artinya sekarang sudah 100 tahun. Kurikulum itu tetap konsisten ya, tidak ada perubahan. Nah artinya gimana Ittihad Gontor waktu itu, bahkan negara kita belum ada kan, masih dalam penjajahan. Tapi mereka beliau Al-Mukarram itu sudah melihat ke depan kebutuhan daripada umat ini. Nah ini artinya kita juga harus punya ittihad untuk melihat ke depan apa yang dibutuhkan umat, artinya kita mempersiapkan santri kita untuk menghadapi tantangan yang tentunya lebih kompleks untuk ke depan ini. Nah, itu gimana tuh? Gontor menghadapi 100 tahun. Ya. Itu sebagaimana tadi yang saya sampaikan bersambungan dengan pertanyaan antum tadi di awal bahwa di sebelum ini yaitu al-muhafadzah al-qadimis wal akhdhu bil jadidil aslah. Muhafadzahnya tadi benar-benar dipegang teguh, nilai-nilai ke pondok modernan, nilai ke pesantrenan dipegang teguh oleh pucuk kepemimpinan sampai ke bawah. Jadi 100 tahun Gontor itu akan terus jaya ya. Selama nilai-nilai itu dijaga, kemudian terus ditambah menambah inovasi-inovasi yang itu tidak menyelisihi nilai-nilai. Jadi Gontor itu, kalau saya tidak perlu menyebutkan Gontor, adalah kita semua adalah pesantren. Sebenarnya Gontor ini ingin menanamkan sebuah role model pesantren yang itu bersifat sustainability. Sustainability inilah yang keberlangsungan gitu ya. Keberlanjutan, bahwa kesinambungan ini nggak boleh berhenti. Banyak pesantren, tadi contoh kita kan sekarang posisi di Jambi, di perbatasan Palembang itu ada namanya daerah Singkut. Di Singkut aja 25 pesantren di Kecamatan Singkut itu.
Ada 25 pesantren. Itu ya itu apa namanya surut dan padam. Pasang surut seperti itu. Sampai akhirnya nanti di generasi yang iya nggak bisa dan mungkin ya nggak ada yang meneruskan begitu. Maka Gontor inilah menetapkan kepada dunia, mengajarkan kepada Indonesia bahwa pesantren itu harus sustainability, berkesinambungan, jangan sampai nilai perjuangan itu berhenti di generasi perintisnya. Jadi ada penerusnya tanpa menyelisihi nilai-nilai yang terdahulu, yang fundamental kita ambil inovasi supaya apa namanya santri-santri itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman dan mengetahui bahwa budaya ataupun teknologi ini tidak menyelisihi Islam. Satu contoh adalah kita mempelajari kurikulum misalkan menari tari Dayak, tari kecak. Tari kecak itu kan kalau di Bali itu kan pakaiannya membuka aurat, iya kan? Yang laki-laki itu cuma pakai ininya dan yang perempuan itu cuma pakai kemben segini dan pakaiannya yang begitu ini. Maka datanglah Islam kemudian memasukkan nilai-nilai keislaman dalam budaya tersebut. Bukan Islam yang dibudayakan, nanti akan salah kaprah kita. Karena Islam itu datangnya dari Allah SWT. Jadi budaya yang kita Islamkan, kita masukkan nilai Islam ke dalam. Maka tidak selama demikian kita tidak akan menyelisihi nilai-nilai kemodernan dan teknologi yang akan datang kepada santri-santri semua. Maka eksistensi itu akan terus berjalan dan santri-santri kita pun bisa apa namanya bergaul dan bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Banyak pondok alumni-alumni kita juga untuk menjawab tentang apa namanya zaman juga banyak juga yang menyampaikan izin-izin lah disiplinnya di pondok itu sebetulnya. Nah, terima kasih kehadirannya di tempat kami di Jambi, ya. Kemudian insya Allah malam nanti mau ke Sumatera Selatan, ya. Insya Allah. Karena di sini perbatasan, teman-teman. Dalam satu hari Dua provinsi. Bukan sih Luar sebenarnya biasa. kalau kata candaan sekarang itu berarti beliau ini punya sawit itu yang terbentang dari Sumatera Selatan ke Jambi. Oh, Karena memang perbatasan antara Sumatera Selatan dan Jambi beliau. iya, iya, iya. Pada yang satu bagian pintu sebelah sini, Jambi di sini. Jadi terbentang seperti Berarti itu. beliau jaga gerbang Jambi, saya jaga gerbang Sumatera Selatan. Oh, iya, Betul. Nah, jadi terima kasih teman-teman semuanya. Kita terus mudah-mudahan kita doakan teman-teman yang berkiprah. Nah, ini Buya ini, ya, berkiprah di pesantren. Insya Allah kita terus melakukan improvisasi, mengambil hal-hal yang baru dan menjaga yang lama. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.